Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan perdana ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran online ya, di masa-masa pandemi ini ya, yang sudah berjalan selama 2 tahun. Kita masih tetap bisa melanjutkan pembelajaran secara online. Di pertemuan perdana sengaja saya buat rekaman, dan semua kelas yang saya ada jadwal di situ sudah saya berikan link ya, link untuk mengikuti materi yang pertama ini. Kemudian karena kurang lebih 1 pekan ya, atau lebih dari 1 pekan saya ada tugas mengikuti workshop atau pelatihan, dan secara online cukup padat waktunya, antara jam 7 pagi hari ini, jam 7 pagi nanti, terus selanjutnya jam 7.30 sampai jam 21 malam, jadi cukup padat. Maka saya izin untuk pertemuan perdana ini masuknya secara online ya. Maksudnya saya tidak bisa langsung ya. Jadi saya kirim link rekaman, dan rekaman ini saya upload di link channel YouTube. Di pertemuan yang perdana ini saya ingin menyampaikan secara umum ya, secara umum terlebih dahulu pertemuan kita. Yang pertama mengenai materi yang dalam silabus itu kan sampai Islamisasi di Indonesia ya, sampai di Indonesia, khususnya untuk kelas 3 Islamisasi di Indonesia. Kemudian di bagian-bagian akhir bahkan ada ormas-ormas organisasi masyarakat yang terbesar, misalnya seperti mengenal tentang Muhammadiyah, mengenal tentang NU, dan sebagian ormas lainnya di negeri kita. Ini tentunya dikaitkan dengan proses pendidikan, terutama ya secara formal. Nah, karena begitu banyaknya materi ya, sebetulnya sejak kelas 1, kalau dari silabus pemerintah itu materi SKI sudah mulai sampai dari masa sirah nabawiyah ya, dari masa kehidupan Rasulullah sampai pada khilafah Bani Umayyah. Jadi sampai Bani Umayyah. Nah, di kelas 2-nya, kelas 2 MTS, khilafah Bani Abbas atau Al-Abbasiyah sampai kepada akhir-akhir khilafah Al-Abbasiyah ya, termasuk di situ Ayyubiyah ya, khilafah Ayyubiyah. Nanti ada penjelasan secara tersendiri ya, dan banyak lagi khilafah yang lainnya. Kemudian di kelas 3 baru masuk ke Islamisasi di Indonesia, kemudian adat atau budaya yang ada di negeri kita atau secara umum di Nusantara seperti apa. Termasuk tentang pembahasan Wali Songo ya, karena di Indonesia itu begitu terkenal, maka di materi sejarah kebudayaan Islam juga yang kelas 3 ini masuk pembahasan tentang Wali Songo. Kemudian
eh, kita masuk ke satu persatu mengenai poin yang akan dipelajari dalam satu semester setengah ya, satu setengah semester, karena biasanya di bulan-bulan Maret, di bulan-bulan ya pasca mid semester di semester 2 itu sudah mulai banyak ujian-ujian ya ujian-ujian yang dari pemerintah ya. Jadi kurang lebih waktu efektif belajar untuk kelas 3 ya sekitar satu semester, satu setengah semester ya. Nah sekarang kita lanjutkan mengenai bagian pertama yang dipelajari di kelas 3 ini, karena kita berbasis kitab ya yang di MTS atau kelas 1 TMI atau 1 MTS 7 MTS kelas 1 TMI. Yang kemarin kitab Kholasah Nuril Yakin itu targetnya kelas 1 1,5 jilid, kelas 2 1,5 jilid juga, berarti 1,5 jilid sisa yang terakhir atau di jilid 2 setengah sisa yang terakhir dengan jilid 3 Khulafaur Rasyidin sampai wafat Husain. Nah, targetnya sampai wafat Husain, tapi ternyata sebagiannya sampai masa-masa Khalifah Abu Bakar ya. Atau nanti di pertemuan selanjutnya saya bisa konfirmasi lagi di kelas 3 ini ya. Pertemuan kita akan mulai di jilid ketiga Kholasah, atau saya buatkan atau saya masuk ke pembahasan secara ringkasan ya mengenai Khulafaur Rasyidin, karena masih begitu banyak materi-materi yang perlu dipelajari ya, yang perlu eksplorasi oleh santri kelas 3 MTS ini atau kelas 3 TMI. Maka semaksimal mungkin kita lewati satu persatu ya, meskipun tidak terlalu detail ya. Kemudian ketika sudah memasuki materi Khulafaur Rasyidin, berbagai sumber atau buku yang bisa dibaca ya, selain buku Kholasah Nuril Yakin juga bisa dilihat atau di-download ya, download buku Syekh Utsman Al-Khamis misalnya. Beliau menulis buku judulnya Hikbah Minat Tarikh ya. Ini edisi perdana judulnya Hikbah Minat Tarikh. Tapi edisi selanjutnya beliau merevisi ya menjadi Hukbah Minat Tarikh ya, Hukbah Minat Tarikh, masa yang panjang dari perjalanan sejarah. Dan kalau saya lihat di buku itu ya, masa yang panjang yang dimaksud pasca wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti tahun 11 Hijriah sampai kepada wafatnya Husain sekitar tahun 60-61an 61 Hijriahan ya. Ini yang ada di buku Hikbah Minat Tarikh. Atau bisa juga melihat buku yang lainnya, seperti buku yang dipakai di kelas 4 ya, di TMI, yang kakak-kakaknya yang ada di kelas atau di rumah yang punya kakak TMI, bisa dilihat buku tarikh yang dipakai di Lipia itu, dan di Lipia ya, itu juga bisa. Atau buku-buku yang lain yang menjelaskan tentang khilafah Islamiyah, seperti Tarikh Al-Khulafa ya, Tarikh Al-Khulafa yang ditulis oleh Imam As-Suyuti ya, sekitar 600-an tahun yang lalu. Dan di kelas 1 mungkin dulu pernah saya sebutkan buku-bukunya ya. Dan ini pun karena buku klasik ya, insya Allah bisa juga di-download di internet. Jadi kebanyakan buku-buku yang saya sebutkan tadi
ini bisa diakses di internet ya. Tarikh Al-Khulafa ini cukup lengkap ya, meskipun tidak sampai terlalu detail, tapi secara umum sudah menggambarkan tentang kondisi politik Islam berkaitan dengan khalifah ya, para khalifah di masa lalu tadi seputar Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, terutama Bani Umayyah yang di negeri Syam ya, dan juga ada pembahasan Bani Umayyah yang di negeri Spanyol, tapi kelihatannya di pembahasan bagian akhir buku Tarikh Al-Khulafa. Kemudian di buku itu juga masuk pembahasan Bani Abbas ya, Bani Abbas atau Al-Abbasiyah. Nah, setelah Al-Abbasiyah dengan banyak khalifah yang mencapai hampir sekitar 5 abad lamanya ya, ratusan tahun lamanya, maka di materi selanjutnya yang tadi disebutkan sampai pula kepada islamisasi di Nusantara. Selain berkaitan dengan islamisasi di Nusantara yang kita sering dengar ada kisah-kisah Wali Songo yang ada 9 itu, maka juga masuk tentang kerajaan-kerajaan Islam Indonesia. Nah, khusus tentang kerajaan Islam Indonesia, buku-buku yang bisa di-download juga. Nah, jadi alhamdulillah begitu mudahnya hari ini kita bisa mengakses berbagai referensi yang sudah berbasis cetak ya, cetak hanya dengan format PDF. Jadi hampir nyaris sama dengan versi cetakannya. Misalnya bisa kita manfaatkan buku yang ditulis oleh Syekh Mahmud Syakir ya, ditulis namanya Mahmud Syakir ya, Mahmud Syakir ya, kalau nggak salah Mahmud Syakir. Beliau menulis buku Indonesia ya, tentang Indonesia atau Indonesia. Tinggal ketik dengan Arab Indonesia, cari yang format PDF dan bisa di-download. Bahkan beliau sejak setengah abad yang lalu ya sudah menuliskan buku itu ya, tentang Indonesia. Jadi kalau dilihat dari buku itu ya, saya lihat sepertinya ya negeri kita diperkenalkan kepada dunia ya, negeri yang mayoritas kaum muslimin di situ, yang beliau tuliskan sampai 92% penduduk Indonesia ini mayoritas muslim ya. Meskipun lambat laun sampai hari ini wallahu a'lam ya, data statistik menunjukkan 88% penduduk muslim ya, penduduk Indonesia yang muslim. Jadi yang sisanya ada dari agama-agama lain. Meskipun secara kuantitas ya, jumlahnya kaum muslimin bertambah, tapi persentase dibandingkan dengan jumlah pemeluk agama lain justru malah berkurang jadi 88%. Jadi turun 4% ya dari data setengah abad yang lalu yang disebutkan oleh Syekh Mahmud Syakir tadi. Nah, itu buku-buku yang bisa diakses, dikoleksi. Kemudian juga untuk materi kerajaan Islam, Wali Songo, itu bisa juga memanfaatkan buku-buku Ustadz Zainal Abidin ya, Ustadz Zainal Abidin, Fakta Baru Wali Songo. Tapi mungkin ini di sekitar di semester 2 lah ya. Kalau Wali Songo ini sekitar di semester 2. Jadi untuk di awal-awal ini mengenai Khulafaur Rasyidin ya, sementara dari buku Khulasan Nurul Yakin yang jilid 3 dengan berbagai tambahan referensi, pembahasan tadi diantaranya hikbah atau hukbah minat tarikh ya. Adapun tambahan-tambahan untuk materi yang nanti semester 2 bisa juga kita lihat atau kita koleksi dari buku Ustadz Zainal Abidin tentang Fakta Baru Wali Songo ya, Fakta Baru Wali Songo.
sekaligus koreksi-koreksi dari fakta sejarah yang pernah ada. Nah, selanjutnya kembali ke materi kelas 3 tadi, yang semester 2 mengenai catatan-catatan sejarah mengenai Islamisasi di Indonesia. Bisa juga ditambah dengan buku yang ditulis oleh Profesor Hamka atau yang bisa disebut dengan Hamka, ya, Haji Abdul Malik Karim Amrullah.